Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari ini kita begitu luar biasa boleh kembali mengikuti renungan firman Tuhan. Senin 10 Oktober 2022. Saya percaya semua kita boleh mengalami sukacita dan gairah untuk datang kepada Tuhan. Kita bersekutu di dalam hadirat-Nya dan kita menikmati firman Tuhan yang akan membawa kita masuk semakin intim lebih lagi kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan. Kita boleh masuk di dalam pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini kami terus diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupan kami semakin lebih bijaksana seperti apa yang Tuhan mau. Ya Bapa, ajar kami, penuhi kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh semakin selaras dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau menguatkan, meneguhkan hati kami, sehingga firman Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Firman Tuhanlah yang kami perhatikan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami dan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Roh Allah memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang berjudul Orang Muda yang Takut Tuhan. Nah firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 27. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita menyimaknya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara orang-orang muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu,
dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, dan di dalam pasal 5-7 menekankan keseriusan bahaya dosa seksual, dan diakhiri dengan suatu gambaran tentang seseorang yang jatuh ke dalam godaan, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Kiasan ini memberikan gambaran bahwa manusia tidak bisa mengetahui kebinasaan yang menanti di depan. Itulah sebabnya Raja Salomo memperingatkan bahwa rumah seorang perempuan sundal adalah jalan menuju kuburan. Saudaraku, Amsal 7 menggambarkan siklus yang menghancurkan dengan godaan dosa seksual. Seks adalah karunia Allah yang baik, tetapi ketika kita mencari kenikmatannya di luar pernikahan, kita seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Mereka yang mengira dirinya kuat telah menghancurkan diri dengan mengejar kenikmatan yang berbahaya. Maka dari itu, perhatikanlah dan janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan yang salah. Dosa bisa memikat dan membuat ketagihan, tetapi selalu berakhir dengan kematian. Dengan menghindari godaan untuk berdosa, oleh kuasa Allah, kita dapat memperoleh sukacita dan kepuasan sejati di dalam Dia. Oleh karena itu, saudaraku, sangat perlu bagi kita untuk takut akan Tuhan dengan mendengar dan memperhatikan firman-Nya. Alkitab mengajarkan bahwa seks dan pernikahan adalah hal yang kudus karena diinisiasi oleh Allah. Manusia tidak boleh sembarangan melakukannya. Hanya orang-orang yang dewasa yang berbeda gender dan telah diikat di dalam pernikahan boleh melakukannya. Oleh sebab itu, wajar jika menjauhkan diri kita dari zina untuk kita boleh memperhatikan. Dan hal ini juga merupakan salah satu nasihat yang sangat ditekankan di dalam Amsal ini. Seperti yang tertulis di Amsal 7 ini. Sebagaimana umumnya pada masa kini, para orang tua dan masa Israel zaman dahulu menginginkan anak-anak mereka menikmati kehidupan pernikahan yang penuh berkat. Langkah awal untuk memperoleh hikmat adalah hati kita memiliki takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati mau tunduk kepada kehendak-Nya. Sesuatu yang kita takut hilang pasti kita jaga baik-baik agar tetap utuh, dan pasti kita simpan dengan sebaik-baiknya di tempat yang aman. Saudaraku, sesuatu yang semestinya sangat berharga bagi kita, kita perlu simpan sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu ajaran kehidupan. Dan penulis Amsal juga mengatakan agar kita menyimpannya bagaikan menjaganya seperti biji mata kita. Marilah kita memelihara dan menjaga agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima dan kita dengar, yang kita yakini dapat terpelihara di dalam hidup kita. Saudaraku, kita boleh membawa sebagai persiapan untuk melangkah, memasuki kekekalan pada hari yang kita tidak tahu kapan, tetapi pasti. Apapun yang sedang kita alami hari ini, seberat dan sesulit apapun tantangan dan pergumulan hidup kita, mari kita boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki keberanian di dalam Tuhan, dan kita takut Tuhan. Selama kita memegang teguh firman Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Kita akan tinggal dan melakukan firman Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan Allah akan memelihara dan menjaga kita sebagaimana firman Tuhan mengalir dan menjadi darah daging dalam hidup kita.
Saudaraku, ketika kita memilih untuk hidup di jalan Tuhan, hikmat dari Tuhan akan dicurahkan bagi kita, sehingga dengan hikmat itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengajaran hikmat harus benar-benar kita resapi setiap saat. Bukan sekedar tampak di luar, tetapi biarlah ini menjadi bagian dari karakter dan kepribadian kita. Dan hal inilah yang dimaksud dengan lahir baru. Saudara, melalui Amsal Salomo yang mengajarkan begitu banyak hikmat dan sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai orang muda. Kita boleh menyukai hikmat dibanding daripada yang lain. Apakah itu yang kita alami hari-hari ini? Apakah kita menyukai hikmat ataupun Injil dibandingkan yang lain? Memang, saudaraku, generasi muda dinasihatkan untuk lebih memiliki hikmat dibanding melekat kepada perempuan jalan ataupun godaan seksual. Dan hari-hari ini kita dinasihatkan untuk kita memperhatikan dan kita berjaga-jaga atas kehidupan kita. Dan banyak godaan-godaan yang begitu memikat kehidupan kita hari-hari ini. Marilah kita terus memilih hikmat dibandingkan kekayaan, ketenaran, maupun kenikmatan yang fana dari dunia ini. Bila kita mau merenungkan ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di dalam perjalanan rohani kita. Di dalam aspek hidup kita, biarlah kita semakin selaras dengan firman Tuhan. Dan di dalam segala keadaan, biarlah kita tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Jadi, tidak ada kata kompromi terhadap dosa. Orang-orang yang sudah menerima kasih dan berkat Allah pasti sadar bahwa hidupnya akan selalu menjaga diri untuk tidak berbuat kejahatan, apapun bentuknya. Dan setiap anak-anak Tuhan pasti tidak mau mengecewakan Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Saudaraku, inilah kesadaran iman di dalam memahami semua kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memiliki hikmat dari Allah dan kita akan mampu menata diri kita, dan hidup kita akan semakin bijak, dan hidup kita akan semakin menyenangkan hati Tuhan, dan orang lain akan mendapatkan manfaatnya. Hidup orang-orang yang memiliki hikmat tidak hanya sekedar tahu bersyukur, tetapi hidupnya akan menjadi sarana di mana banyak orang akan menerima sukacita. Jadi saudaraku, berhati-hatilah dengan apa yang ada di depan kita. Pilihlah hidup bijaksana ataupun berhikmat, sehingga kita dapat hidup yang kekal dan bukan maut. Seperti ada pepatah berkata, ibarat nasi telah menjadi bubur, sebelum godaan dosa menghancurkan kita, menjauhlah dengan cepat. Tetapi seringkali hal inilah yang menjadi sulit dilakukan. Mengangkang diri bukanlah solusi untuk lepas dari dosa, karena natur dosa ataupun kedagingan justru akan membuat dosa semakin menarik. Oleh sebab itu, saudaraku, melekatlah kepada Kristus, berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kenikmatan yang berelasi dengan Tuhan mampu mengalahkan godaan untuk menikmati apa yang dilarang Tuhan. Saudaraku, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah kita memiliki cara pandang hidup yang dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita berpegang teguh di dalam firman Tuhan, maka kita akan selesai ataupun mencapai garis finish dengan benar. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan Roh Kudus yang mengajar kami untuk kami tidak berdaya. Apapun yang kami lakukan, kami boleh kuat untuk menolak godaan yang ada di sekeliling kami.
Kami membutuhkan Roh Kudus. Kami perlu Engkau mengingatkan, menyadarkan kami. Tolong kami ya Bapa, untuk kami dapat mengatasi semua persoalan, semua godaan-godaan yang ada di sekeliling kami. Dan kami menang di dalam menghadapinya. Kami memiliki iman yang kuat, hati yang takut Tuhan. Dan kami percaya kami boleh mencapai garis finish. Terima kasih Bapa, kehidupan pernikahan kami diberkati, kehidupan masa depan kami semakin cerah, dan kami memiliki pergaulan yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat bekerja dan semangat beraktivitas serta selamat melayani. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin.